Setiap kali kita bepergian ke suatu tempat, entah itu ke luar negeri, jalan-jalan ke Bali, atau main ke rumah calon mertua yang entah di mana, transportasi adalah hal utama yang selalu kita andalkan dan kita cari saat ini. Kecuali kalau jaraknya hanya beberapa meter dari rumah. Itu sih berlebihan ya. Dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta orang dan didominasi oleh usia produktif, menjadikan kebutuhan atas transportasi juga meningkat. Hal itu berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakatnya. Dalam sebuah artikel milik Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM, disebutkan bahwa masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi daripada angkutan umum. Faktor umum kecenderungan itu terjadi karena buruknya kualitas layanan angkutan umum, diperparah dengan faktor gengsi yang melekat pada kepemilikan kendaraan pribadi. Tapi pernah nggak sih kita memperhatikan keamanan di jalan raya? Pernah nggak sih mengalami kejadian seperti kaget karena disalip secara mendadak dari belakang, melihat kecelakaan di jalan, atau bahkan menjadi korban? Kecelakaan menjadi hal yang sangat sering kita lihat di jalan raya. Menurut Kominfo, pada tahun 2017 tercatat rata-rata setiap jamnya ada 3 nyawa melayang akibat kecelakaan di jalan. Ngeri banget ya. Disebutkan juga manusialah yang menjadi faktor terbesar penyebab kecelakaan. Kok bisa ya? Jawabannya yaitu terkait dengan kemampuan dan juga karakter dari pengemudi kendaraan. Seperti melanggar lampu lalu lintas, memainkan gadget, atau bahkan akibat tidak memiliki kemampuan yang baik dalam mengemudi tetapi memaksakan diri. Hayo, siapa yang begitu? Ngaku. Kita meski ingat kecelakaan di jalan bukan hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Nah, sebagai anggota PBB, kita perlu mengurangi atau bahkan menghilangkan permasalahan di atas, sesuai dengan tujuan SDGs atau Sustainable Development Goals nomor 11.2, yaitu pada tahun 2030 menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi semua, meningkatkan keamanan jalan dengan memperbanyak transportasi publik dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan dari mereka yang berada di situasi rentan, perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, dan manula. Lalu bagaimana caranya? Untuk mengatasi itu, bagaimana kalau kita melakukan integrasi setiap kendaraan ke dalam jaringan khusus yang transkripsi agar mereka dapat berkomunikasi? Caranya dengan mengintegrasikan setiap kendaraan ke dalam peta lalu lintas khusus. Di dalamnya akan terdapat pembatas dan penentu jalan atau lintasan secara virtual berupa firewall yang menjamin setiap kendaraan berada pada jalur yang benar sesuai aturan yang berlaku. Bagaimana cara kerjanya? Setiap kendaraan akan terhubung dalam sebuah jaringan yang akan mengirimkan informasi yang diketahuinya. Informasi tersebut akan diproses oleh sistem sehingga dapat dikonsumsi oleh kendaraan lain. Jika berhasil, setiap kendaraan yang terhubung dapat mengetahui ada kendaraan apa saja yang di sekitarnya, kendaraan yang berada di jalur yang sama atau mengarah pada dirinya, apa jenisnya, berapa jaraknya, berapa kecepatannya, dan lainnya yang mendukung berkendara dengan aman oleh manusia maupun sistem. Iya, benar, sistem. Sistem tersebut akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sistem otonom yang sudah ada pada saat ini. Bagaimana bisa? Sistem otonom saat ini masih mengalami kendala ketika menghadapi badai salju, hujan lebat, atau bahkan sensor tertutup lumpur. Sistem otonom juga masih sering menjadi korban tabrak oleh kendaraan lain karena tidak dapat melakukan aksi defensif. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, mungkin sebuah peta 3 dimensi berbasis cloud dapat menjadi solusi. Dengan diterapkannya peta 3 dimensi yang terintegrasi dengan sistem otonom, sistem akan menjadi lebih pintar dalam melakukan pengambilan keputusan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat diantisipasi. Lalu hal apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan sistem seperti itu? Di sisi kendaraan perlu setidaknya memiliki sistem otonom, GPS, dan koneksi wireless dengan kecepatan gigabit per detik, seperti 5G misalnya. Selain itu, diperlukan juga infrastruktur yang mendukung seperti jaringan 5G
atau yang lebih tinggi di sepanjang ruas jalan. Ingat ya, di sepanjang ruas jalan. Oh iya, jangan lupa bahwa sistem kita juga memerlukan rumah untuk bernaung. Apa itu? Itu adalah data center, suatu tempat di mana data, informasi, dan juga AI milik sistem peta 3 dimensi ini disimpan dan diproses sedemikian rupa oleh superkomputer. Sudah dapat membayangkan bagaimana sistem berjalan? Komputasi akan diberatkan kepada sistem yang ada di data center. Model komputasi seperti ini biasa disebut sebagai cloud computing, sehingga setiap kendaraan dapat saling bertukar informasi yang diperlukan tanpa melakukan usaha berlebih di sistem milik kendaraan tersebut. Dengan begitu, akan sangat mungkin ya untuk diciptakannya mode transportasi yang benar-benar aman untuk setiap orang, terutama mereka yang berada di situasi rentan, perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, dan tentu saja manula. Bahkan ketika mereka berada dalam sebuah kendaraan nirawak sekalipun, sesuai dengan SDGs nomor 11 poin kedua.